Shalom saudara-saudari terkasih, bersama saya Joel Alexander. Senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Nugroho yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 22 Juni 2025 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat, GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Lumanto dari Bandung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah menara doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang diadakan di Suropati Hall. Mari mengawali hari dengan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan bersama Bapak Gembala Pendeta Aven Hardianto di Morning Worship GBI Suropati yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 5 pagi. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau nomor WhatsApp Center KUL. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu Jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh. Hanya di GBI Suropati Hall. See you, bye. By For Blessing. Tidak ada yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Miliki koleksi-koleksi kaos dari kami. Kaos mengasihi Tuhan dan sesama. Kaos bangkit jadi teranglah. Dan kami baru merilis kaos edisi terbaru, yaitu kaos Tahun Penuaian. Saudara dapat membeli melalui online shop, Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kami mengundang seluruh jemaat wanita untuk menghadiri ibadah Women of Integrity Suropati pada hari Senin 16 Juni pada pukul setengah 7 malam bertempat di Suropati Hall. Saudara akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Nugroho. Ibadah kali ini bertema Strong Woman. Kami menunggu kehadiran ibu dan saudari sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap untuk menghadiri seminar akhir zaman? Dapatkan kesempatan langkah untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubah hidup kita. Bergabunglah dengan Pastor Aruna Wiryologito dalam seminar online yang menarik ini. Tema kali ini adalah Gereja yang berbahasa roh aliran sesat dan siapa saja pengikutnya. Seminar akan digelar pada hari Jumat 20 Juni 2025 pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mari undang keluarga, teman dan kerabat kita untuk ikut serta dalam seminar yang penuh wawasan dan penuh berkat ini. Shalom, kami mengundang seluruh jemaat GBI Suropati untuk mengikuti Cool Day GBI Suropati yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pada pukul 6 pagi.
Acara akan diadakan di Kusuma Argo Wisata Batu Malang dengan biaya pendaftaran 1-31 Mei 50.000, 1-22 Juni. 65.000. Melalui Cool Day ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Segera hubungi petugas pendaftaran atau menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. GBI Suropati mengadakan perjalanan rohani ke Israel. Promised Land Journey dengan pembimbing rohani Pendeta Aven Hardianto, Gembala GBI Suropati dan pencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Bersama dengan kami, Pendeta Madya Aruna Wiryolukito dari Jakarta. Perjalanan kali ini spesial karena keberangkatan dan kepulangan akan langsung melalui Tel Aviv, Israel. Kita akan menyusuri tempat-tempat semasa Yesus hidup dan tempat-tempat di mana Yesus telah mengadakan mujizatnya. Perjalanan rohani ini akan berangkat pada tanggal 13 hingga 21 Januari 2026. Kami mendorong setiap jemaat untuk dapat mengikuti perjalanan rohani ini. Hubungi nomor yang tertera di layar untuk detail perjalanan dan pendaftaran. Kami mengundang saudara sekalian untuk mendukung kanal YouTube GBI Suropati terbaru dengan nama akun Suropati Worship 2 Official. Saudara dapat mendukung dengan cara subscribe agar kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui kanal YouTube Suropati Worship 2 Official. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat follow atau mengikuti Instagram gereja kami dengan nama akun @gbsuropati. Atau saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbsuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudaraku, sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Boleh saya lihat tambahan tangan orang yang bersuka cita setiap kali datang ke rumah Tuhan. Yuk bangkit berdiri di rumah Tuhan. Wow, di hari yang sukacita ini, lihat kanan, kiri, depan, belakang, sebanyak-banyaknya bisa kita jangkau. Saudara boleh keluar dari kursi saudara, kasih jabat tangan, katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami datang ke bait-Mu, kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Hati kami meluap dengan sukacita saat kami ada di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Katakan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan di tempat ini, amin. Biarlah sukacita Tuhan mengalir saat kita datang menyembah Dia di tempat ini. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita. Mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi dari awal katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Oh, amin. Syukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan sebab Tuhan Dia baik. Amin.
segenap hati di hadapan Tuhan. Katakan mari masuk gerbangnya, ditempati dengan puji-pujian. Hey! Woo! Oh. Mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lambaikan tangan kita lagi yuk, katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Angkat tangan kita tinggi, katakan sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, kita belajar sama-sama lagu ini. Yang sepakat katakan amin. Woo. Sing, let us come to His great with thanksgiving in our hearts. Hey. Let us come to His gate with thanksgiving in our heart, and His court with a shout of praise. Fill His temple with joy. Fill His temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. Katakan sama-sama. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, mercy endureth forever and ever. Amen. The Lord has done great mighty wonders. Say, the Lord has done great mighty wonders, mighty wonders. Let's celebrate His faithfulness. And as His glory fills this temple, let's rejoice, rejoice, give glory to His name. For the Lord, He is good, and His mercy. Lambaikan tangan kita sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Amen. For the Lord, He is good, yeah. His mercy endureth forever. Lambaikan tangan kita sama-sama, katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan dan selama. Amin. Sebab Dia Tuhan baik, sebab Tuhan selama-lamanya. Angkat tangan kita lagi yuk, katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sungguh baik, selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hey. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami di tempat ini. Lihat kanan kirimu, katakan ada kemuliaan Tuhan saat kamu memuji Tuhan di tempat ini. Katakan ada kemuliaan Tuhan di tempat ini saat kamu menyembah Tuhan. Saya ajak anak-anak muda di tempat ini, kita sama-sama kita lompat. Jump, 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 jump.
menaikkan pujian. Mujizat Malang, tim shout of praise. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Say hey, hey, yeah. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Katakan kami rindukan, say. Yang bisa lompat ya. Jump, 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 jump. Saat hati bersatu, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan Yesus. Say, Allahku dahsyat berkuasa, Dialah penebus. Allahku dahsyat berkuasa, Dialah Yesusku. Allahku dahsyat berkuasa, Dialah penebus. Allahku dahsyat. Sambil lompat, jump, jump, jump. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, Dialah penebus. Allahku dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan kami rindukan, say. Kami that's a rock on our lineage play. Lebih tinggi lagi tangannya, datanglah, say. Dan yang bisa lompat ya. Jump, 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 jump. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami memberkati nama Tuhan kami di tempat ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan kami, penebus kami, Raja kami, Tuhan kami, yang kami sembah sampai selama-lamanya Tuhan.
Uriara bala bala bayara na 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 mase. Shade nambo. Somebody angkat suara kita menyembah Dia. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Shikira bala la 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 basyakara bala bala bala. Syara da 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 base. Syara da de namo. Ira bakala bala bala bayara da 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 da. Somebody nama ya mala mala mayara la 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 la. Kau hadir di sini Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, yang datang yang haus akan Engkau Tuhan. Uriara basyakara bala 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 bala. Shinamayara bala bala denam. Sembah dan puji Shikara bala 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 bala. Oh, shikara bala bala. Nui katamu Yesus Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali saudaraku. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri ditinggikan. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah. Amin, amin. Ditinggikan. Dari depan sampai belakang, yuk angkat kedua tanganmu. Berkati nama Tuhan di tempat ini. Katakan. Yesus Tuhan, sembah Dia,
God, I worship you. Oh God. Menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Oh God, I worship you. We worship you, oh God, my Jesus. There's no one else like you, oh God. No one else like you, oh Lord. Shara-ra-ra-de-namo, ra-ra-ra-de, shara-ra-ra-de-namo. Mari bersama-sama di tempat ini kita mengalir dalam penyembahan. Bebaskan roh kita dan berkata-katalah dalam hadiratnya. Kau ditinggikan, kau layak disembah. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya. Segera bala 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 bala. Segera bayana nama syakaya rada baso. Shada da 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 base. Bolehkah saya mengajak setiap kita di teman yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Kita sama-sama angkat tangan kita di tempat ini. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mulia nama syakara bala 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 bala. Sikina makaya nama takala bala bala baya ra 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 ra. Ira masyakala bala 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 bala. Sikina na 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 na. Mulia rabaya la 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 base. Syadaramu. Mulia rabala bala yuk terus sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di sini. Yesus ada di tempat ini. Uriana makala wala 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 wala. Inamaya nana nenamu. Lawat setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh jangan lalui setiap kami di tempat ini. Jamah Tuhan, lawat Tuhan Yesus. Uriana masyakala wala wala. Inamaya namaya namaya nama lava 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 ya rabashakara bala 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 bala. Uria rabashikara bala 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 bala. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah masyarakat malam ini ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap nyanyian puja
Biarlah manis Engkau dengar saat ini Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Come on. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Dan pengakuan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hati suka. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia? Inilah yang kurenungkan. Hanya pujian dan pengakuan. Biarlah manis, biarlah manis. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Hati kami bersuka Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya
Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas di mana bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1-6. Ia bersama murid-muridnya yang lain
pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini,
Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka atau Yunani disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah, yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan, karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Dan yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, di kul, dan di mana saja kita berada. Kesimpulan yang keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun di mana bencana alam, peperangan, krisis ekonomi
yang makin menghebat. Tahun di mana keadaan akan menjadi semakin sukar. Tuhan memberikan tuntunannya. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Artinya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lebih banyak berbahasa roh. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Karena itu kita harus banyak berada dalam hadirat-Nya. Supaya kita peka terhadap tuntunannya. Ingat, memasuki tahun 2025 yang seperti ini, justru tema tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya berdoa agar pengurapan Tuhan turun ke atas kita sekarang ini. Pengurapan yang akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan pengurapan yang memberikan kuasa untuk menerima dan menikmati penuaian berkat secara materi. Haleluya! Mari, angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa, kuasa itu ya Tuhan, kuasa. Terima kuasa, terima kuasa, terima. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Agar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau juga hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Terima kasih Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, selesaikan. Minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni.
Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh Jesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jesus, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan karena putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.